Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Aini Rahmawati Fauzi, Anneke Indra Kirana, Immanuel Meturan, Maria Sisilia, Muhammad Fidian Sidki, dan Radian Mulya ingin mempresentasikan jurnal kami yang berjudul Audit Sistem Informasi Sumber Daya Manusia pada Perusahaan menggunakan perbandingan metode COVID-41 dan ISO. Kebutuhan sebuah perusahaan akan sumber daya manusia, terutama di bidang teknologi informasi, sangat berperan penting. Komponen utama dalam mensukseskan kegiatan operasional di perguruan tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misinya merupakan sumber daya manusia. COVID-41 adalah kerangka kerja untuk tata kelola TI yang mencakup perencanaan, implementasi, operasi, dan pemantauan seluruh proses. Sedangkan ISO 27001 adalah standarisasi keamanan sistem informasi yang dapat digunakan oleh perusahaan dalam penerapan keamanan sistem informasi atau SKMI. COVID-41 COVID mempunyai model kematangan atau bisa disebut maturity models untuk mengontrol proses TI dengan menggunakan metode penilaian atau scoring, sehingga suatu organisasi dapat menilai proses TI yang dimilikinya dari skala 0, non-eksisten, sampai 5, optimis. Berikut adalah tabel level kematangan framework COVID-41. Indeks kematangan 0 sampai 0,5 mempunyai level kematangan 0 atau tidak ada. Indeks kematangan 0,51 sampai 1,5 mempunyai level kematangan 1 atau inisial. 1,51 sampai 2,5 mempunyai level kematangan 2 atau pengulangan proses berdasarkan intuisi. 2,51 sampai 3,5 mempunyai level kematangan 3 atau proses telah didefinisikan. 3,51 sampai 4,5 mempunyai level kematangan 4 yaitu dikelola dan terukur. 4,51 sampai 5 mempunyai level kematangan 5 atau optimalisasi. ISO. Pada penelitian ini berfokus pada requirement ISO 9001 2015 klausul 91 pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi, dan klausul 72 kompetensi yang merupakan persyaratan yang dapat membantu perusahaan dalam melakukan perancangan, penetapan, pelaksanaan, dan pemeliharaan sistem penilaian kinerja pegawai yang efektif. Pada ISO 9001 2015 lebih mendalami serta menekankan pada pengukuran dan mengevaluasi seberapa baik berlangsungnya sistem manajemen mutu dalam organisasi. Analisis data COVID. Analisis data mencakup tentang penerapan dan pengukuran kinerja tingkat kematangan terhadap sistem informasi sumber daya manusia pada PT ARA. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut akan diidentifikasi berdasarkan PO7 dan DS7. Framework COVID 4.1 dapat memberikan perbaikan sistem di perusahaan PT ARA. Pada tabel domain pengukuran, domain PO, subdomain PO7, deskripsi manage IT human resource, domain DS, subdomain DS7, deskripsi education trade user. Penentuan tingkat kematangan maturity level akan dilakukan pada tiap proses teknologi informasi dan dilakukan terhadap semua level mulai dari 0 atau non-eksistensi hingga level 5 atau optimize. Perhitungan tingkat kematangan maturity level PO7 manage IT human resource. Pada tabel hasil perhitungan audit sistem informasi sumber daya manusia PO7 domain PO07 subdomain PO07.01 deskripsinya personal recruitment and retention current maturity 2,87 dan seterusnya. Pada DS7
Education Train User. Pada tabel hasil perhitungan audit sistem informasi sumber daya manusia DS7, domain DS07, subdomainnya DS07.1, deskripsinya identification of education and training needs, current maturity-nya 2,70 dan seterusnya. Saya akan membacakan slide 6, yaitu rangkuman tingkat kematangan maturity level. Di tabel 5 ada domain yaitu PO7, kemudian DS5. Di dalam PO7 ada Manage IT Human yang bertepatan di description, kemudian di DS7 ada Education Train User, kemudian ada Current Maturity yaitu Manage IT Human Resource yang bernilai 2,77, kemudian di Educate Train User ada 2,85. Keterangan dari 2,77 yaitu 3, yaitu Define Process, kemudian ada 2,85, kemudian bernilai 3 yaitu Define Process. Rata-ratanya dari Current Maturity yaitu 2,81 dan keterangannya 3 yaitu Define Process. Hasil perhitungan rata-rata maturity level PO7 dan DS7 sebesar 2,81 didapatkan sudah sesuai apa yang diharapkan. Kemudian ada nilai kesenjangan kematangan saat ini, yaitu Current Maturity. Dari tabel 6, perbandingan Current Maturity, Expected Maturity, dan GAP atau selisih. Di tabel domain masih sama, yaitu ada PO7, kemudian DS7, yaitu mempunyai nilai 2,77 dan DS7 mempunyai nilai 2,85. Di tabel Expected Maturity yang bernilai 3, kemudian dari DS7 3. GAP atau selisihnya dari nilai 2,77 yaitu 0,23 dan dari nilai 2,85 yaitu 0,15. Dari hasil rata-rata berikut, dari nilai Current Maturity yaitu 2,81, kemudian Expected Maturity-nya bernilai 3, dan GAP atau selisihnya bernilai 0,19. Hasil perhitungan rata-rata Current Maturity PO7 dan DS7 sebesar 2,81, sedangkan hasil GAP atau selisih yang didapatkan dari rata-rata Expected Maturity dan Current Maturity PO7 dan DS7 sebesar 0,19. Selanjutnya saya akan membacakan slide 7, yaitu analisis data ISO, pengumpulan data. Tahap pertama dalam perancangan penilaian yaitu melakukan penyebaran kuesioner dan pengumpulan guna mengetahui informasi mengenai pembuatan kriteria kompetensi untuk perancangan penilaian kinerja pegawai di PT ARA. Selanjutnya dilakukan perhitungan dengan metode analytical hierarchy process yang disingkat dengan AHP untuk memperoleh informasi domain dari masing-masing kriteria kompetensi. Tabel 7, domain dan kompetensi umum. Dalam tabel kompetensi ada middle management, low management, kemudian ada kriteria, domain, dan kriteria dan domain. Kemudian di threshold kompetensi yaitu kita mendapatkan kriteria dengan UI, CO, RB, AT, dan CT. Kemudian di domain terdapat nilai dari UI yaitu 7,54, kemudian CO 8,12, kemudian RB 3,60, kemudian AT 5,50, dan CT 3,67. Kemudian di kriteria low management ada RB, TW, VLX. Kemudian nilai dari RB 3,44, nilai dari TW 3,00, dari VLX yaitu 2,69. Kemudian ada table definitating kompetensi, yaitu dengan kriteria IMP, DIR, dan TL. Nilai dari IMP tersebut yaitu 4,27, kemudian DIR 4,63, kemudian TL 1,82, dan kemudian hasil kriteria dari low management yaitu ACH dengan nilai 4,82, INT dengan nilai 6,41, kemudian info dengan nilai 8,14, dan EXP
bernilai 2,11. Saya akan membacakan slide nomor 8, pembobotan kriteria kompetensi. Adapun hasil dari perhitungan priority factor adalah tabel 8, itu priority factor. Kompetensi. Kompetensi itu ada threshold kompetensi dan differentiating kompetensi. Nah, kompetensi itu dibagi menjadi dua, middle management dan low management. Middle management ada kriteria dan priority factor. Kriterianya di middle management ada UI dengan priority factor 0,13 dan CO dengan 0,13, RB dengan 0,27 dan AT dengan 0,18 dan CT dengan 0,29, IMP dengan 0,23, DIR dengan 0,22 dan TL dengan 0,55. Dan low management sama ada kriteria dan priority factornya. Kriterianya RB dengan 0,29, priority factornya TW dengan 0,33, FLX dengan 0,37 dan ACH dengan 0,26 dan INT dengan 0,17, INFO dengan 0,12 dan EXP dengan 0,45. Hasil pembuatan ini digunakan untuk menghitung indeks kerja pegawai dan dapat digunakan untuk perhitungan insentif serta penempatan pelatihan untuk pegawai yang dicantumkan pada bagian saran dalam penelitian ini. Tabel 9 ada perhitungan bobot kompetensi. Kategori kompetensinya ada threshold kompetensi dengan bobot 0,6 dan differentiating kompetensi dengan bobot 0,4. Kriteria kompetensi ini mengambil dari low management di tabel 8. Kriteria kompetensinya ada relationship building atau RB itu dengan bobot 0,29 dan teamwork atau TW dengan bobot 0,33, flexibility atau FLX itu dengan bobot 0,37 dan environment oriented dengan atau ACH dengan 0,26 dan intensive atau INT dengan bobot 0,17 dan information seeking atau INVO dengan bobot 0,12 dan keahlian atau EXP dengan 0,45. Saya akan membacakan slide 9, penentuan skala. Penentuan skala diperlukan untuk mengukur seberapa baik pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya yang dapat dijadikan input untuk melakukan perhitungan indeks kinerja pegawai. Adapun skala yang dimaksud adalah sebagai berikut. Tabel 10, rating scales. Dalam tabel tersebut ada skala penilaian dan keterangan. 1. Tidak memuaskan. 2. Perlu perbaikan. 3. Memenuhi harapan. 4. Melebihi harapan. 5. Luar biasa. Selanjutnya, perancangan formulir penilaian. Pada rancangan formulir penilaian, penilai dapat mencantumkan skala penilaian yang menggambarkan kinerja objek penilaian sesuai dengan indikator perilaku yang telah ditetapkan sebelumnya. Tabel 11. Rancangan formulir penilaian kinerja. Dalam tabel tersebut ada kompetensi, keterangan, dan penilaian skala 1-5. Yang pertama, semangat untuk berprestasi atau achievement orientation. Keterangannya,
Apakah pegawai memiliki semangat untuk melakukan pekerjaannya lebih baik di atas harapan? Penilaian 3. Yang kedua, proaktif atau inisiatif. Keterangannya, apakah pegawai memiliki dorongan untuk memperbaiki dan meningkatkan hasil pekerjaan tanpa menunggu perintah terlebih dahulu? Penilaian 3. Yang ketiga, mencari informasi atau information seeking. Keterangannya, apakah pegawai memiliki usaha untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan pekerjaan? Penilaiannya 4. Yang berikut, membangun hubungan atau relationship building. Keterangannya, apakah pegawai mampu menjalin dan menjaga hubungan sosial dengan baik dan akrab? Penilaiannya 3. Kerjasama kelompok atau teamwork. Keterangannya, apakah pegawai dapat bekerja sama kelompok? Penilaiannya 4. Keahlian atau expertise. Keterangannya, apakah pegawai memiliki keahlian terkait pekerjaan dan berkeinginan untuk mengembangkan keahlian tersebut? Penilaiannya 3. Yang terakhir, fleksibilitas atau flexibility. Keterangannya, apakah pegawai mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi dan kelompok yang berbeda? Penilaiannya 4. Berikut saya akan menjelaskan slide nomor 11. Perhitungan nilai dan indeks kinerja pegawai. Kategori kompetensi, threshold kompetensi, bobotnya 0,6. Untuk kriteria kompetensinya ada 3. Yang pertama, membangun hubungan, bobotnya 0,29, nilainya 3, skor bobotnya 0,87. Yang kedua, kerjasama kelompok, bobotnya 0,33, nilainya 4, skor bobotnya 1,32. Yang ketiga, fleksibilitas, untuk bobotnya 0,37, nilainya 4, skor bobotnya 1,48. Untuk kategori kompetensi yang kedua, ada diferensiasi kompetensi, untuk bobotnya 0,4. Untuk kriteria kompetensinya ada 3. Yang pertama, proaktif, inisiatif mencari informasi, bobotnya 0,17, nilainya 3, skor bobotnya 0,51. Untuk kriteria yang kedua, information seeking, bobotnya 1,2, nilainya 4, skor bobotnya 0,48. Yang ketiga, keahlian atau expertise, bobotnya 0,45, nilainya 3, skor bobotnya 1,35. Jadi bobotnya ini akan dijumlahkan menjadi total nilai kinerja. Hasilnya sama dengan 6,79. Selanjutnya slide 12. Indeks penilaian dapat diuraikan pada tabel 13. Untuk indeks istimewa atau A, total nilai kinerjanya lebih dari 4,5. Melebihi harapan AB, total nilai kinerjanya 4,0 lebih dari X kurang 4,5. Sesuai harapan B, total nilai kinerjanya 3,0 lebih dari X kurang 4,0. Yang berikut membutuhkan perbaikan C, total nilai kinerjanya kurang dari 3,0. Indeks kinerja ditentukan guna mengetahui apa yang seharusnya dilakukan organisasi terhadap pegawai yang memiliki kinerja yang baik maupun kurang baik. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada kurang atau kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.